untuk Tasanda. Absen terakhir. Silakan, yang kamu buat, kamu presentasikan. Izin share screen ya, Pak. Ya, boleh, silakan. Mic-nya dihidupkan. Iya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Tasya Daila Putri. Kelasnya lupa diganti, maaf, Pak. Eh, saya dari absen 28 mau menjelaskan tentang jarak pandang. Nah, yang pertama itu ada pengertian jarak pandang. Jarak pandang atau S ialah jalan di depan pengemudi yang masih terlihat dengan jelas diukur dari posisi duduk pengemudi yang diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 108 cm dan tinggi halangan 60 cm. Diukur dari permukaan jalan, setiap bagian jalan harus memenuhi jarak pandang. Selanjutnya ada jenis-jenis jarak pandang. Untuk mengoperasikan kendaraan dalam arus lalu lintas di jalan umum dengan aman, pengemudi membutuhkan jarak pandang yang cukup agar pengemudi dapat memahami dan bereaksi terhadap situasi yang berbahaya di depannya. Jarak pandang adalah panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat. Jarak pandang yang harus ada di jalan adalah yang mencukupi untuk kendaraan berjalan pada kecepatan desainnya dan berhenti sesaat sebelum mencapai objek atau halangan yang ada pada lajur jalannya. Gambar 5.8 mengilustrasikan konsep jarak pandang dalam desain geometrik. Jarak pandang didasarkan pada FD. Yang pertama itu ada jarak pandang henti atau JPH. JPH yaitu panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat dan cukup panjang untuk menghentikan kendaraannya saat sebelum kendaraan tersebut mencapai objek halangan. Ketentuan teknis untuk JPH adalah bahwa pada jalan antar kota, jalan perkotaan, dan JBH pada seluruh panjang alinemen jalannya baik pada bagian lurus maupun tikungan harus memenuhi JPH. JPH itu terbagi lagi. Yang pertama itu ada jarak pandang henti mobil penumpang. Gambar 5.9 nanti akan mengilustrasikan bagian-bagian JPH yang terdiri dari jarak waktu reaksi pengemudi atau JHT dan jarak pengereman atau JHF. Tabel 5.11 dan tabel 5.12 menunjukkan JPH untuk desain yang berdasarkan pada waktu reaksi 2,5 detik. Perlambatan longitudinal 3,4 meter per detik kuadrat dan koreksi tambahan jarak pandang pada kelandaian menurun atau pengurangan jarak pandang pada kelandaian menanjak. Nilai-nilai dalam tabel tersebut dihitungkan berdasarkan persamaan yang ada di bawah ini. JPH itu sama dengan rumusnya FDT per 3,6 ditambah FD kuadrat per 2 kali 3,6 kuadrat dikali 9,81 buka kurung A per 9,81 plus minus G sama dengan di 0,278 FDT tambah 0,039 dikali FD kuadrat per 254 dikali A per 9,81 plus minus G. Di mana JPH adalah jarak pandang henti, satuannya itu meter, T itu adalah waktu reaksi sebesar 2,5 detik, FD adalah kecepatan desain, satuannya itu kilometer per jam, A adalah perlambatan longitudinal, satuannya itu meter per detik kuadrat, G adalah kelandaian memanjang jalan, titik G 0,5 itu adalah 5%. Tanda positif untuk menanjak. Selanjutnya ada yang selanjutnya JPH itu masih ada lagi, ada jarak pandang henti truk. Lokasi-lokasi berikut pada jalan baru harus dipertimbangkan untuk memenuhi JPH truk karena berbahaya. Yang pertama itu menjelang daerah yang memerlukan perubahan kecepatan,
seperti pada titik lengkung, lurus, lengkung, pada tikungan gabungan, dan lajur perlambatan. Yang kedua itu ada menjelang daerah perlunya penyatuan atau merging, seperti lajur yang terputus atau drop off. Yang ketiga itu menjelang zona konstruksi, khususnya di mana permukaan berubah dari yang terdapat lapis penutup atau shield ke permukaan tanpa lapis penutup atau unsealed. Yang keempat itu ada jarak pandang melalui underpass. Yang kelima ada menjelang perlintasan kereta api. Yang keenam ada persimpangan dengan jarak pandang samping terbatas seperti pada persimpangan di wilayah perkotaan. Sekitar perkotaan, pertokoan atau yang banyak bangunan-bangunan pada medan berbukit di dekat tiang jembatan dan lain-lain. Selanjutnya ada persimpangan pada atau dekat lengkung vertikal cembung. Selanjutnya ada menjelang persimpangan di mana kecepatan truk mendekati atau hampir sama dengan kecepatan mobil. Dan yang terakhir itu pada lokasi-lokasi lengkung vertikal, cembung, dan cekung. Ada catatan jika JPH tidak mencukupi untuk truk dan tidak mungkin untuk memperbaiki desain geometrik atau keadaan existing, maka perlu dipertimbangkan untuk memasang rambu-rambu lalu lintas dan garis marka jalan tambahan untuk meningkatkan keselamatan. Ini gambar yang ada di presentasi sebelumnya, itu ada 5.10. Ini JPH untuk truk. Yang 5.11 ini JPH penumpang pada kelandaian datar, menurun dan menanjak. Untuk tabel 5.12 ini JPH truk pada kelandaian normal dan koreksi kelandaian. Yang kedua itu ada jarak pandang mendahului atau JPM. JPM yaitu panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat dan cukup panjang untuk melakukan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan aman. Ketentuan teknis untuk JPM adalah bahwa JPM harus dipenuhi hanya pada jalan dua lajur, dua arah tanpa median atau 2/2 strip TT di jalan antar kota dan porsi pemenuhannya paling sedikit 20% dari seluruh panjang ruas yang didesain. Pemenuhan JPM tidak diterapkan baik di jalan perkotaan maupun JBH. Jarak pandang mendahului itu terbagi lagi, ada model jarak pandang mendahului. JPM diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi 120 cm dan tinggi halangan atau objek di muka jalan 120 cm. Dan adapun rumus jarak pandang mendahului itu JPM sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4. Di mana JPM adalah jarak pandang mendahului dalam 1 meter, D1 adalah jarak yang ditempuh selama waktu tanggap, D2 adalah jarak yang ditempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke lajur semula, D3 adalah jarak antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan setelah proses mendahului selesai. D4 adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang besarnya ditetapkan sama dengan 2/3 D kuadrat dalam satuan meter. Ini gambar yang pertama itu ada gambar 5.11. Ini adalah gambar manuver mendahului. Terus ada gambar 5.12. Ini gambar komponen dari manuver mendahului. Terus ada tabel 5.13 itu elemen JPM untuk jalan 2/2 TT. Tabel 5.14 itu jarak pandang henti, tabel JPM. Selanjutnya itu ada frekuensi lajur-lajur mendahului. Frekuensi adanya lajur mendahului ditentukan jika jarak pandang mendahului tidak bisa disediakan setidaknya setiap 5 km atau kecepatan operasional dibagi 20 km adalah sebesar 3-5 menit waktu tempuh atau eh, ini secara dari uh, Stroudbeck tahun 1981. Maka perlu dipertimbangkan adanya lajur mendahului pada lokasi-lokasi di mana mendahului tidak diizinkan. Marka jalan menerus harus dipasang sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang marka jalan.
Yang ketiga itu ada jarak pandang aman. JPA adalah jarak pandang yang diperlukan pengemudi untuk mengenali objek yang kompleks atau decision sight distance. Informasi yang harus dicermati dan atau kondisi yang tidak umum dan mungkin mengancam dalam tugas mengemudi memilih kecepatan dan lajur dan manuver secara aman serta efisien. Karena JPA ini membutuhkan perhatian pengemudi yang lebih dari yang umum, maka JPA itu membutuhkan panjang yang lebih dari JPA. Ketentuan teknik untuk diterapkan JPA adalah bahwa JPA harus dipenuhi pada lokasi-lokasi yang banyak menyebabkan manuver kendaraan yang tidak biasa atau tidak mudah diduga seperti persimpangan, perubahan potongan melintang seperti di plaza tol, area di mana menuntut banyak perhatian pengemudi seperti lalu lintas yang padat, banyak alat pengatur lalu lintas, banyak gambar iklan. Karena JPA mengantisipasi kemungkinan pengemudi melakukan kesalahan bermanuver pada kecepatan yang sama, maka JPA memberi waktu yang lebih panjang dari hanya untuk berhenti, sehingga nilainya lebih besar dari JPH. Pengemudi membutuhkan JPA setiap kali ada kemungkinan kesalahan dalam penerimaan informasi, pengambilan keputusan, atau tindakan pencegahan. Nilai JPA bervariasi tergantung lokasi, baik di antar jalan antar kota ataupun di jalan perkotaan, dan pada jenis manuver penghindaran yang diperlukan. Ini tabel 5.11 adalah tabel jarak pandang aman. Nilai jarak pandang aman itu kan bervariasi tergantung lokasi, baik di jalan antar kota ataupun di jalan perkotaan. Dan pada jenis manuver penghindaran yang diperlukan untuk manuver penghindaran yang diidentifikasi dalam tabel tersebut, waktu pramanuver ditingkatkan lebih dari pramanuver JPH untuk memberikan tambahan waktu bagi pengemudi mendeteksi dan mengenali jalan atau situasi lalu lintas, mengidentifikasi manuver alternatif, dan memulai respon di lokasi kritis di jalan. Komponen pramanuver JPA menggunakan nilai berkisar antara 3,0 sampai dengan 9,1 detik. JPA untuk manuver penghindaran tipe A dan B. JPA sama dengan 0,278 FD dikali T tambah 0,039 dikali FD kuadrat per A, di mana T itu adalah waktu, FD itu adalah kecepatan desain, satuannya itu kilometer per jam, A adalah perlambatan oleh pengemudi dalam satuan meter per detik kuadrat. JPA untuk manuver penghindaran tipe C, D, dan E. JPA sama dengan 0,287 FD dikali T. Yang keempat itu ada ruang bebas samping di tikungan. Ruang bebas di samping tikungan merupakan jarak yang perlu dijaga bebas pandang sehingga pengemudi dapat melihat objek di jalan atau mobil di seberang tikungan dengan jelas, sesuai dengan gambar 5.9. Besarnya ruang yang harus dijaga bebas dari halangan tersebut tergantung pada radius tikungan dan kecepatan desain. Hubungan antara radius lengkung horizontal, jarak pandang henti atau JPH, dan jarak ruang bebas samping tikungan dalam meter yang diperlukan bagi pengemudi agar bisa melihat objek pada jarak pandang hentinya dengan aman. Nah, ini gambar 5.12 ini adalah ruang bebas di samping tikungan. Selanjutnya, M dan JP dapat dihitung menggunakan persamaan 8 dan 9. Gunakan formula ini jika JP lebih kecil sama dengan panjang lengkungan. Yang di mana M itu rumusnya R dikali buka kurung kurawal 1 kurang cos buka kurung 28,65 kali JP per R. Sedangkan JP rumusnya itu adalah R per 28,65 buka kurung kurawal cos aksen buka kurung R kurang JP per R, di mana M adalah jarak bebas di samping tikungan, R itu adalah radius pusat lajur sebelah dalam, JP adalah jarak pandang. Catatan, posisi mata pengemudi yang pertama itu mobil penumpang di tengah lajur, yang kedua truk yang membelok ke kiri sama dengan 1,15 meter dari tepi kanan lajur, tiga
truk yang membelok ke kanan 2,85 dari tepi kiri lajur untuk menentukan jarak bebas bagi truk itu. Yang pertama itu ada gunakan JPH truk dan radius garis tengah lajur. Yang kedua itu untuk truk membelok ke kiri kurangi 0,30 meter dari perhitungan langkah pertama. Yang ketiga untuk truk membelok ke kanan tambahkan 0,55 dari perhitungan langkah pertama. Selanjutnya ini ada grafik jarak ruang bebas di samping tikungan. Selanjutnya itu ada gambar 19. Ini diagram ilustrasi daerah bebas di samping tikungan untuk SS lebih kecil dibanding LC. Ini ada diagram pada gambar 20. Ini diagram ilustrasi daerah bebas samping tikungan untuk SS lebih besar dibanding LC. Selanjutnya itu ada ketentuan jarak pandang. Jarak pandang ditentukan oleh tinggi mata pengemudi, tinggi tinggi objek, waktu reaksi pengemudi, dan perlambatan longitudinal. Yang pertama itu ada tinggi mata pengemudi. Tinggi mata pengemudi ditentukan oleh kombinasi dari ketinggian tubuh pengemudi, tinggi kursi pengemudi, tinggi kursi kendaraan, dan jenis kendaraan diukur dari muka perkerasan jalan. Penelitian di Puslitbang Jalan dan Jembatan atau uh, Lawalata DKK tahun 2019 menyimpulkan tinggi mata pengemudi masing-masing untuk kendaraan penumpang bus dan truk sebesar 1,5 meter, 1,9 meter, dan 2,2 sampai 2,3 meter. Angka-angka ini berbeda dengan angka yang diusulkan oleh Kiat tahun 2019 yaitu 1,2 meter, 1,8 meter, dan 2,4 meter. Untuk mobil penumpang, hasil penelitian tersebut nilainya lebih tinggi sehingga cenderung memberikan jarak pandang henti dan mendahului yang lebih pendek. Angka tinggi mata pengemudi yang lebih kecil sebaiknya digunakan karena berada di pihak yang lebih aman, yaitu memberi jarak pandang yang lebih panjang. Penelitian ini tersebut berbeda hasilnya karena yang menjadi kendaraan dominan dalam grup kendaraan penumpang, bukan lagi sedan tetapi minibus yang tinggi mata pengemudinya lebih tinggi. Dengan demikian, tinggi mata pengemudi untuk desain geometrik ditetapkan untuk mobil penumpang 120 cm, untuk bus ditetapkan 1,8 meter, dan truk ditetapkan 2,4 meter. Yang kedua itu ada tinggi objek. Dalam perhitungan jarak pandang, tinggi objek ditetapkan berdasarkan kompromi antara panjang jarak pandang dan biaya konstruksi jalan. JPH ditetapkan berdasarkan reaksi pengemudi terhadap objek berbahaya yang ada di permukaan jalur jalan atau keberadaan kendaraan lain. Semakin kecil objek, semakin panjang jarak pandangnya dan akan semakin besar biaya konstruksinya. Ini ada tabel 5.10, ini adalah tabel tinggi objek. Terus yang ketiga itu ada waktu reaksi pengemudi. Waktu reaksi pengemudi adalah waktu yang diperlukan oleh pengemudi mulai dari melihat, berpikir, dan bereaksi terhadap objek yang dilihat di muka jalan, termasuk waktu untuk kemudian memutuskan suatu tindakan yang tepat. Waktu ini tergantung pada kewaspadaan kesadaran akan bahaya dan kompleksitas keputusan yang harus dibuat untuk desain geometrik. Waktu reaksi pengemudi ditetapkan 2,5 detik dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung JPH. Angka ini hampir mewakili semua populasi pengemudi sebesar 90% termasuk pengemudi lansia. Yang keempat itu ada perlambatan longitudinal. Nilainya itu tergantung pada kecepatan kendaraan, kondisi dan tekanan ban, jenis dan kondisi permukaan perkerasan jalan termasuk basah atau kering. Friksi antara ban kendaraan dengan permukaan jalan atau koefisien friksi atau kekesatan memanjang mempengaruhi perlambatan ini. Nilai koefisien friksi desain pada permukaan aspal dan beton ditetapkan sebesar 0,35 untuk mobil penumpang dan 0,29 untuk truk. Nilai tersebut cukup untuk mendukung umumnya nilai perlambatan longitudinal desain sebesar di 3,4 meter per detik kuadrat. Yang terakhir itu ada jarak pandang bebas di bawah bangunan. Jarak pandang pada lengkung vertikal
cekung atau SAG di bawah rintangan bangunan seperti di bawah badan jembatan, di bawah rambu-rambu, dan lain-lain. Harus diteliti dengan hati-hati, khususnya untuk truk karena tinggi mata pengemudinya cukup kritis yaitu 2,4 meter terhadap bagian belakang mobil, di depannya 0,6 meter. Dilihat pada gambar 5.14 di bawah ini. Jika ketinggian kurang bebas, jika ketinggian ruang bebas atau C sudah tidak bisa diperluas lagi, maka hati-hati dalam mempertimbangkan desain geometrik lengkung vertikal cekung tersebut agar JP tetap dapat terpenuhi. Di samping itu, pada saat pemeliharaan berupa pelapisan perkerasan tambahan, maka jarak pandang ini bisa berkurang sehingga hendaknya dibuat lebih tinggi atau kelak beresiko untuk mendatarkan lengkung cekung agar persyaratan JP selalu dapat terpenuhi. Dan di bawah ini ada gambar 5.14, itu adalah gambar jarak pandang JP di bawah jembatan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian Sampai. ada yang ingin ditanyakan? Yang lain, silakan. Atif sudah datang belum? Atif ya? Mana Atif? Ada, Pak. Mana? Mana Atif? Ini, Pak. Oke. Kamu bisa menambahkan apa yang kurang? Atau ada yang nggak pas tadi yang dia sampaikan? Dari yang Tasyanda sampaikan sih udah mencakup yang sesuai Bapak ini ya, Bapak kasih di jurnal itu. Tapi ada yang salah nggak? Tadi kayaknya ada yang salah deh saya lihat. Oh, mungkin ada, cuman mungkin saya kurang memperhatikan kali ya, Pak. Jadi Saya tunjukkan ya, sebentar, sabar. Mana ya? Ini dia. Nah, bukan presentasinya yang salah, tapi ininya, isinya yang salah. Ada yang salah, sebentar. Ada tabel. Bentar. Gimana ya jarak pandang? Mana tadi? Ketentuan, oh di atas, bentar. Jarak pandangan menyiap. Ini ya. Ini. Ini henti atau menyiap ini? Kamu mesti jeli juga nih. Kan bahasanya jarak pandangan menyiap. Ini jarak pandangan henti, tapi dalam kurungnya JPM. Ya kan? Nih. Iya, Pak. Nah, ini yang mestinya kamu koreksi juga. Ini benar JPM atau JPH? Gitu. Ya. Ini. Terus, oh di sini langsung D1, D2, D3. Itu asalnya dari mana nggak jelas ya. Pokoknya hasilnya. Kamu lihat, ya yang semua ya. Kamu lihat di materi jarak pandangan yang saya kasih. Itu D1 itu formulanya seperti apa, D2 seperti apa, D3 dan D4 itu ada di situ. Sehingga kalau di sini hanya jumlah D1, D2, D3, D4, D1-nya itu berapa gitu. Ini enggak ada gitu ya, hasilnya aja di sini. Gitu. Ini ada di sini. Cuman kan ini hanya angka-angka saja langsung gitu. Ya. Itu terus satu hal lagi yang penting mengenai jarak pandangan. Ya, ini contohnya jarak pandang henti dulu deh. Jenis jarak pandangan henti. Tadi ada waktu reaksi ya. Kalau saya mengatakan biasanya waktu persepsi dan reaksi. Ya, persepsi di depan itu pengemudi mempersepsikan apa sih gitu. Terus reaksinya apa gitu.
Atau bisa juga waktu sadar dan reaksi. Oh, di depan ada penghalang, kemudian reaksinya apa? Karena jarak pandang henti, ya reaksinya menginjak rem gitu. Ya, ini memerlukan waktu yang di sini diambil 2,5 detik gitu. Maka waktu persepsi dan reaksi itu adalah ini yang depan ini. Ya. V kalikan T per 3,6. T-nya dalam detik, V-nya VD ya, ini VD itu kecepatan. Karena dasarnya adalah kecepatan rencana, maka VD-nya itu ya kecepatan rencana ya, V design atau kecepatan rencana, kalikan waktu, tapi V-nya kilometer per jam, kemudian dikalikan detik, supaya jadi meter dibagi 3,6 gitu. Ya, kilometer per jam jadikan meter per detik gitu kan, berarti kalikan 1000 per 3600 itu, maka 1/3,6 itu sama dengan 0,278. Ini adalah waktu sadar dan reaksi, atau di sini waktu reaksi ini apa namanya, jarak yang ditempuh selama waktu reaksi gitu. Nih. Kemudian yang ini adalah jarak yang ditempuh setelah pedal rem diinjak, atau ini jarak ngerem, gitu. Ya, jarak ngerem, makanya di sini tergantung dari ini perlambatan longitudinalnya berapa, kemudian apa namanya perlambatannya ya, kemudian G-nya itu jalannya naik atau turun. Kalau jalannya naik berarti positif plus G gitu. Maka jarak ngeremnya akan lebih kecil atau lebih pendek. Kalau jalannya turun berarti jarak ngeremnya lebih panjang gitu. Ini G-nya ini. Nah, seperti itu. Jadi yang belakang ini adalah jarak ngerem, yang ini adalah jarak reaksi. Ya, selama 2,5 detik itu berapa jarak yang ditempuh gitu, karena kendaraan tetap berjalan, sehingga ini jarak pandang henti itu seperti itu. Nah, semua bagian jalan harus memenuhi ini minimum, ya minimum harus memenuhi ini. Kalau nggak memenuhi, ya berarti jalannya nggak aman gitu. Ya, harus memenuhi jarak pandangan henti. Gitu ya. Kemudian tadi truk, ya jarak pandangan henti truk. Nah, untuk truk tentu saja akan memerlukan jarak pandangan yang untuk berhenti ini memerlukan jarak pandangan yang lebih panjang untuk truk. Ya, makanya biasanya nanti dilihat truknya bagaimana di jalan itu gitu. Ya, persentase truknya itu banyak apa enggak gitu. Ya. Atau di sini apa namanya? Pada lokasi-lokasi tertentu ya. Ini harus dilihat lagi jarak pandangannya. Kalau jarak pandangannya sudah melebihi ini, jauh melebihi jarak pandangan ini, atau bahkan sudah melebihi jarak pandangan ini, ya nggak apa-apa untuk truk ya. Gitu. Terutama pada daerah tanjakan turunan seperti ini, kemudian daerah tikungan atau di bawah lintasan ya, kalau di atas itu ada penghalang, yaitu berapa jaraknya, terutama kendaraan yang besar, kendaraan truk ini cenderung pengemudinya lebih tinggi pandangannya, sehingga penghalangnya kemungkinan akan terhalang, ini juga perlu dipertimbangkan. Gitu. Itu jarak pandangan henti. Gitu ya. Kalau jarak pandangan menyiap itu diperlukan hanya untuk jalan yang 2/2 TT ya, atau 2/2 tidak terbagi. Ya, ini tidak terbagi ya TT ini itu. Jadi hanya 2 lajur, 2 arah, sehingga kalau nyalip atau mendahului kendaraan yang lebih lambat itu menggunakan lajur lawan arah gitu. Ya, kalau dulu itu 2/2 UD. Ya, kalau sekarang 2/2 TT tanpa atau tidak terbagi. Gitu. Nah, ini
apa namanya? Kita harus merencanakan, tadi sudah ada ketentuan bahwa ini dia. Jadi pemenuhan paling sedikit 20% dari seluruh panjang ruas jalan desain. Jadi minimal 20% itu harus bisa digunakan untuk mendahului untuk jalan yang 2 lajur 2 arah ini. Ya, harus memenuhi ini minimal 20%. Gitu. Ya, boleh saja di tikungan enggak jarak pandangan mendahulunya nggak memenuhi, nggak apa-apa. Tadi nanti pas bagian yang lurus bisa memenuhi gitu. Makanya minimal 20%, ini ketentuan ya, itu harus bisa mendahului. Gitu. Kalau tidak bisa gimana? Ya, kalau waduh ini kok nggak bisa gitu, ya ada ketentuan lain lagi. Tadi di mana ya tadi frekuensi mendahului, bukan ditambah lajur jarak pandangan aman mana tadi? Oh ini ruang samping, bukan. Tadi saya lihat di mana tadi ya? Lupa. Jadi bisa ditambahkan kalau misalnya kurang dari 20% tadi, bisa ditambahkan satu lajur untuk lajur khusus mendahului pada daerah-daerah tertentu yang aman gitu. Ya prinsipnya seperti itu. Frekuensi adanya lajur tentu jarak pandang menurut tidak bisa tersedia setidaknya setiap 5 km atau kecepatan operasional dibagi 20, ya operasional kecepatannya berapa dibagi 20 adalah sebesar 3 sampai 5 menit waktu tempuh. Ya. Maka perlu dipertimbangkan adanya lajur mendahului. Ini dia. Jadi kalau tidak memenuhi ini tadi, maka harus ditambahkan satu lajur untuk mendahului. Jadi pada daerah-daerah tertentu ditambahkan lajur mendahului gitu. Ya. Tapi ini jarang. Yang sering yang ditambahkan itu biasanya lajur pendakian. Ya, lajur pendakian baru ditambahkan. Tapi kalau lajur mendahului ini untuk di kita ini jarang sekali. Kalau lajur pendakian ya lajur pendakian itu ditambahkan, tapi lajur mendahului ini jarang sekali. Ya, walaupun ada juga, saya belum menemukan ini di jalan raya terus ditambahkan lajur mendahului gitu, saya belum menemukan. Gitu. Atau saya yang kuper nggak tahu deh. Ya, itu terus jarak pandangan aman. Ini saya kira memenuhi tadi. Ya, ini sudah ada ketentuan jarak pandangan amannya. Gitu. Jadi kalau Anda ngikutin ini atau Anda menghitung sendiri juga bisa. Ini hampir sama dengan tadi ya, hampir sama dengan jarak pandangan henti, ini jarak pandangan aman ini. Ini formulanya hampir sama. Ya. Atau kalau ini hanya persepsi reaksi saja. Untuk manuver menghindari. Untuk tipe CDE. CDE ini tipenya sudah ada. Apa ini? Sudah ada ketentuannya. Jadi Anda bisa menggunakan ini atau bisa juga menggunakan tabelnya. Gitu. Tinggal kecepatan rencana berapa, nanti tinggal tipenya itu tipe apa, ABCD, tinggal nanti disesuaikan. Ini akan ketemu berapa jarak pandangan. Nah, daerah itu memenuhi jarak pandangan ini atau tidak, jarak pandangan aman. Gitu. Ya, kalau nggak memenuhi, ya sudah. Nah, biasanya yang apa namanya? Jarak pandangan terganggu itu satu di tikungan. Ini kayak gini. Di tikungan ini biasanya terganggu. Yang pertama itu. Terus yang kedua tadi jarak aman itu yang terganggu itu di sini ya, tanjakan turunan kayak gini. Ini juga terganggu jarak pandangnya. Kemudian yang ketiga itu di turunan tanjakan kayak gini. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu mengenai jarak pandangan.
Tapi perlu saya jelaskan juga ada satu hal yang di sini di peraturan ini belum mencakup, yaitu jarak pandangan pada malam hari. Ya, jarak pandangan pada malam hari, terutama di cekungan kayak gini jalannya nggak pakai ini ya, nggak pakai penghalang di atas ya. Kalau jalannya turun terus naik gitu, jalannya cekung, maka jarak pandangan pada malam hari itu tergantung dari sorot lampu, gitu ya. Jadi jarak pandangannya itu tergantung dari sorot lampu kendaraan tadi. Di sini nggak ada kayaknya deh, nggak bahas itu. Nah itu ada satu lagi, gitu. Jadi jarak pandangan pada kelandaian jalan yang atau jalan yang cekung seperti ini, jalannya turun terus naik, kemudian pada malam hari. Itu biasanya tergantung dari sorot lampu dari kendaraan tadi. Sorot lampunya itu biasanya lampu tinggi lampu tadi biasanya diambil sekitar 60 cm ya. Tinggi lampu kendaraan diambil 60 cm, nanti sorot lampu jauh ya. Lampu jauh itu tingginya 1 derajat naiknya dari horizontal kendaraan. Kalau horizontal itu datar gitu, nah lampunya itu naiknya itu 1 derajat. Nah kalau ini tak jalannya turun kemudian lampunya itu lampu jauh, nanti sorot 1 derajat itu jaraknya berapa. Nah itu memenuhi jarak pandangan, minimal jarak pandangan henti atau tidak. Kalau tidak memenuhi berarti lengkungnya kurang panjang, gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu jarak apa namanya? Jarak pandangan pada malam hari. Yang di sini kayaknya di peraturan yang kamu ringkas ini belum ada. Maka kamu bisa menambahkan dari referensi yang lain atau dari peraturan yang lama, itu jarak pandangan pada malam hari terutama di daerah cekung itu. Jalannya turun terus naik karena pandangan pengemudi tergantung lampunya. Ya, tergantung sorot lampu dari kendaraan tadi. Gitu. Nah, sorot lampu itu ketentuannya dari kendaraan ini naik 1 derajat, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti dihitung berapa jarak pandangannya. Biasanya hubungannya sama panjang lengkung. Jadi nanti akan ketemu. Oh, kalau jarak pandang hentinya sekian, nanti panjang kelandaian awalnya sekian, kendilahan pertama misalnya kelandaian 1 sekian, kelandaian yang kedua sekian, nanti panjang lengkungnya berapa, gitu. Berdasarkan jarak pandang henti dan seterusnya. Itu ya. Itu nanti di elemen vertikal akan kita bahas, gitu. Oke, saya kira itu mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau yang ini di tikungan saja. Jadi ini batasannya berapa ini jaraknya ini. Terutama lajur dalam, ya, terutama yang lajur dalam ini. Itu batasnya ke penghalang berapa supaya ini memenuhi jarak pandangan yang kita tetapkan. Kita menetapkan di tikungan ini boleh mendahului atau tidak gitu. Ya, kalau 2 lajur 2 arah tadi tanpa terbagi tadi atau tidak terbagi tadi, maka di sini boleh nyalip apa enggak gitu. Maka jarak pandangannya adalah nanti dari lajur yang dari lajur paling dalam ini. Karena lajur paling dalam ini adalah lajur yang paling kritis. Jarak pandangannya lebih pendek daripada yang dari sini. Dari kanan ke sana itu lebih panjang. Nah, ketentuannya adalah ini nanti berapa ini. Nilai M-nya ini. Gitu ya. Seperti itu. Terus saya kira ini hanya ini saja. Ini sudah buat dalam bentuk grafik. Ya, tergantung jarak pandangan sama jarak apa ini enggak kelihatan ini. Nanti Anda akan memperoleh berapa kebebasan sampingnya. Gitu.
Ini sama ini. Ini sama, hanya S jarak pandangan lebih kecil dari panjang lengkung atau jarak pandangan lebih besar dari panjang lengkung. Hanya di sini nggak ada bagaimana cara menghitungnya. Oh ini ada nih. Yang M lebih besar dari S lebih besar dari L, yang dan S lebih kecil dari L ini nggak ada di sini. Oke ya. Kamu sambil lihat di materi yang saya kasihkan itu di e-learning. Oke, tinggi mata pengemudi, iya. Prinsipnya gini, jarak pandangan itu nanti Anda ini untuk menghitung berapa jarak pandangan minimumnya gitu. Jadi minimum di sini jadi batasan, nanti kalau Anda hitung atau Anda ambil di sini adalah minimum. Kalau jarak pandangan yang di lapangan melebihi ini boleh, nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai kurang ya. Jangan sampai kurang dari ketentuan jarak pandangan itu tadi. Ya, yang disyaratkan. Kalau kurang berarti jalannya nggak memenuhi syarat dari sisi jarak pandangan, sehingga jalan tersebut jadi nggak aman. Gitu. Ya, saya kira itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ini tadi di bawah lintasan tadi ya. Nah ini. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Terus satu lagi mana ya tadi ya? Nah ini dia. Saya share screen dulu ya. Nah, di materi jarak pandangan yang saya kasih di e-learning itu ada halaman terakhir soal latihan. Ada 3 soal latihan. Silahkan nanti Anda kerjakan. Ya, saya nggak masukkan di e-learning, ya, tapi Anda kerjakan, dikumpulkan lewat WA saja. Ini ya, ini. Ada 3 ya, jadi ada 2 kendaraan pada satu lintasan ini. Ya, dari arah yang berlawanan itu dengan kelandaiannya 3%. Berarti yang satu naik 3%, yang kendaraan satu lagi arah ke bawah turun 3%. G-nya berarti 3%, ini 0,03. Sama-sama kecepatannya 90 km per jam. Total asumsi total waktu persepsi dan reaksi, kalau tadi waktu reaksi itu 2 detik. Koefisien friksi itu 0,8 atau A-nya tadi. Sehingga koefisien pengirimannya, sedangkan ngeremnya nggak ngerem full, 75% ngeremnya. Maka Anda hitung berapa jarak pandangan minimum antar 2 kendaraan tersebut agar tidak saling bertabrakan. Jadi pengemudi sama pengemudi itu melihat ke depan itu jaraknya berapa supaya tidak bertabrakan. Gitu. Ini yang pertama, yang kedua, ketentuan jarak pandang, tentukan jarak pandangan henti minimum pada daerah tanjakan dengan kelandaian 4%, sedangkan kecepatan rencana 80 meter per jam, waktu persepsi reaksinya tadi 2,5 detik, koefisien friksinya antara roda dan permukaan jalan adalah 0,35. Ini Anda cari jarak pandangan hentinya. Yang ketiga, ini kendaraan kecepatannya 70, mendahului dengan kecepatan 50 km per jam. Hitung jarak pandangan menyiap minimumnya. Gitu ya. Ini silahkan nanti Anda kerjakan. Ya, terus dikumpulkan minggu depan. Lewat WA saja. Gitu ya. Oke. Terus nggak di e-learning karena nggak masukkan, saya masukkan di e-learning, nggak usah. Ya, langsung saja di WA saja. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada pesan. Yang belum mengumpulkan tugas Mektan silahkan dikumpulkan. Jangan di akhir semester baru dikejar-kejar.
Nggak ada, saya nggak ngejar-ngejar di akhir semester. Saya sekarang hanya mengingatkan saja, ya, yang belum mengumpulkan tugas Mektan. Oke, saya kira itu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya ke materi yang baru. Rumahnya berarti sudah ketemu 2 kali dong ini tadi sama ini. Iya, Pak. Oh, Sampai ya. tadi. Jangan bosen ya, ketemu bunganya 2 kali sehari. Oke. Itu ada pertanyaan, bisa dilanjut. Saya ngasih materi sedikit lagi aja. Ya. Saya share screen yang berikutnya. Jadi sekali lagi jarak pandangan itu untuk menentukan nanti kepada ruas jalan yang direncanakan itu aman atau tidak. Boleh nyalip apa enggak. Kalau enggak boleh nyalip berarti harus ada tambah-tambahan, bisa marka, bisa rambu gitu. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu tadi untuk yang jarak pandang aman tadi pada daerah-daerah tertentu itu juga perlu ada penambahan rambu lalu lintas gitu. Misalnya ada keramaian, misalnya banyak orang menyeberang dekat sekolahan atau keramaian ada pusat-pusat perdagangan misalnya. Nah, itu kan juga perlu diantisipasi gitu. Makanya itu perlu dipertimbangkan jarak pandang aman. Termasuk jarak pandang ini juga untuk pemasangan rambu-rambu tadi. Rambu itu bisa dilihat oleh pengemudi jauhnya seberapa gitu. Kalau sudah dari jauh sudah bisa dilihat dengan jelas, pengemudi akan antisipasi. Tapi jangan sampai memasang rambu ukur, memasang rambu lalu lintas itu sudah pengemudi melihatnya sudah dekat dengan bahaya yang tadi diingatkan. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi jarak pandangan ini juga untuk menentukan itu. Oke, saya kira itu. Terus saya akan mana ya? Duh, kok nggak ada. Nah, ini. Yang berikutnya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ini ya. Misalnya pertemuan minggu keempat ini. Pas. Keempat, saya akan membahas ini paling nggak 3 kali pertemuan ini. Ya, elemen horizontal ini. Elemen horizontal itu atau trase atau as suatu jalan adalah garis proyeksi jalan tegak lurus pada bidang peta. Jadi ini elemen horizontal itu peta situasi jalan. Jalan dilihat dari atas. Ya. Jadi yang kelihatan arah-arahnya, lurus, belok kiri, belok kanan. Oh, kalau belok berarti ada tikungan. Nah, seperti itu. Itu elemen horizontal. Sebentar. Ini mesti saya kasih ini. Ya, ini. Jadi jalan dilihat dari atas, ya, itu berupa arah-arah tadi atau ya arah jalan tadi itu dinamakan elemen horizontal. Di situ tidak kelihatan apakah jalannya itu naik atau turun, ada tanjakan atau turunan, nggak kelihatan di situ. Ada kelihatannya hanya arahnya saja, gitu. Kemudian arah trase atau as jalan yang tertera pada bidang kertas gambar sekarang tidak harus kertas gambar ya, pada gambar saja deh ya. Biasanya disebut dengan gambar situasi jalan. Secara umum menunjukkan arah dari jalan yang bersangkutan tadi, menunjukkan arahnya kemana, dari mana kemana. Seperti halnya Anda melihat peta saja, ya. Seperti halnya Anda melihat peta jalan gitu, arah-arahnya kemana gitu. Trase merupakan susunan dari potongan garis lurus, ya,
yang biasa disebut dengan istilah tangen, ya, dan satu sama lain dihubungkan dengan lengkung. Jadi antara arah satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan lengkung. Lengkungnya dinamakan lengkung horizontal. Nah, lengkung ini dapat berupa busur lingkaran saja atau busur lingkaran ditambah dengan lengkung peralihan. Lengkung ini disebut dengan istilah tikungan. Jadi tikungan itu lengkung horizontal tadi. Ya, supaya perubahan arahnya itu tidak mendadak gitu. Ya, supaya kecepatan bisa tetap dipertahankan dengan aman di tikungan. Jadi kalau desain tadi, VD tadi atau kecepatan rencana itu sudah ditetapkan, nanti diharapkan jalan itu, kendaraan melalui jalan itu bisa mencapai kecepatan rencana walaupun di jalan lurus maupun di tikungan, baik tanjakan maupun turunan itu harus bisa kecepatannya bisa dicapai gitu. Bukan harus ya, tapi bisa dicapai kecepatannya gitu. Jangan sampai nanti nikungnya harus memperlambat kendaraannya. Itu pada hal-hal tertentu, iya. Ya, hal tertentu itu misalnya apa? Secara teknis nggak mungkin jari-jarinya dibuat besar misalnya, atau kondisi lapangannya nggak memungkinkan untuk membangun jalan dengan tadi misalnya karena daerah-daerah pegunungan, kemudian banyak timbunan dan galiannya banyak, nah nanti nggak memungkinkan bisa saja dibuat seperti itu. Hanya tentu saja harus ditambahkan rambu-rambu, misalnya ada tikungan tajam dan sebagainya, kecepatannya berapa maksimum, nah, seperti itu bisa ditambahkan, gitu ya. Itu. Kemudian pada bagian ini akan diuraikan syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk geometrik, ya. Jadi syarat-syarat yang bentuk pada aliran horizontal ini akan diberikan ketentuan sesuai bentuk geometriknya. Nah, untuk memenuhi syarat tersebut, maka dalam aliran horizontal ini perlu dipahami mengenai hubungan antara kecepatan rencana dengan lengkung-lengkung pada tikungan. Sebab tikungan merupakan bagian yang kritis jika dilihat dari jalannya kendaraan atau lalu lintas. Jadi, kalau dilihat dari aliran horizontal, itu kendaraan berjalan di tikungan itu kondisinya lebih kritis dibandingkan pada jalan yang lurus. Maka pembahasannya biasanya pada daerah pada bagian tikungan. Walaupun demikian bukan berarti nanti jalan itu boleh lurus terus, karena kondisi yang kritis di tikungan udah kita rencanakan jalan nggak usah ada tikungan, lurus terus, itu juga nggak boleh. Ya, karena pengemudi akan jenuh, akan bosan nanti kalau jalan itu lurus terus ya bosan, ngantuk, nah itu justru membahayakan. Oleh karena itu ada ketentuannya. Panjang bagian lurus itu berapa panjangnya maksimum gitu. Maka di sini ada panjang maksimumnya. Ya, panjang maksimum ini untuk bagian lurus atau bagian tangan tadi. Kalau daerah datar itu panjang bagian lurus maksimumnya adalah 3.000 meter jalan arteri. Kalau kolektor bisa 2.000. Sedangkan untuk daerah perbukitan itu antara 2.500 ya, 2.500 untuk jalan arteri, jalan kolektor 1.700 meter. Sedangkan daerah pegunungan itu 2.000 meter panjangnya atau 1.500 meter. Gitu. Ini bagian lurus. Kalau jalan tol agak berbeda. Kalau jalan tol itu 5.000, 5 kilo. Ya. Jalan tol 5 kilo itu harus ada belokan. Walaupun belokannya sedikit. Ya, walaupun belokannya sedikit, belokannya nggak banyak, itu nggak apa-apa. Yang jelas belokan. Biar pengemudi ada kerjaan, tidak diem aja, jadi ngantuk nanti. Gitu ya. Ini ketentuan pada bagian lurus. Jadi nanti kalau Anda merencanakan arah-arah jalan, mesti dilihat ini. Atau Anda melihat ketentuannya. Oh, ini ketentuannya daerah jalannya di daerah datar,
jalan arteri, oh 3.000, oh berarti saya membuat jalan yang lurus ini tidak boleh lebih dari 3 km. Harus ada belokannya, gitu. Ya, seperti ini. Ini pada bagian lurus. Gitu ya. Oke, terus. Nah, ini adalah bagian tangannya. Yang 3.000 itu misalnya tadi batasnya 3.000 itu ya misalnya jarak antara titik B sampai C. Ini nggak boleh lebih dari 3.000. Sehingga nanti kalau di sini ada tikungan, jadi bagian lurusnya akan lebih pendek gitu. Ya. Karena itu tadi maksimum. Bisa saja antara B sampai C ini maksimum misalnya 3.000 tadi. Maka bagian lurusnya sudah kurang dari 3.000 meter. Gitu. Ya seperti itu. Terus, nah ini adalah lengkungannya, tikungannya. Gitu. Ya ini tikungannya. Atau lengkung horizontalnya. Ini juga gitu. Ya. Ada lengkung horizontal. Jadi nanti panjang bagian lurusnya jadi pendek kalau seperti ini, gitu. Ya akan lebih pendek. Ya seperti itu. Jadi tadi panjang bagian lurus bisa saja Anda tentukan dari akhir lengkung ini sampai awal lengkung ini itu tidak boleh lebih dari 3.000 meter. Gitu. Tapi juga nggak boleh terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat nanti apalagi awal dan akhir lengkungnya jadi satu. Jadi tikungannya jadi tikungan ganda. Nah, itu juga kalau bisa dihindari. Ya, yang banyak terjadi daerah pegunungan kalau tikungan ganda itu. Kalau daerah-daerah datar, daerah bukit itu ya jarang gitu. Atau kalau di jalan tol biasanya diram. Diram itu ada tikungan ganda. Akhir lengkung dengan awal lengkung itu jadi satu gitu. Ya, biasanya diram mau keluar tol, mau masuk tol itu juga ada. Tapi kalau di jalur utama nggak ada. Ya, ini di jalur utama nggak ada kayak gitu. Itu ya. Tuh terus. Nah, ini juga menentukan arah. Biasanya untuk menentukan arah ini tadi A ke B ke C, C ke D dan seterusnya itu ya selain awalnya dari mana mau sampai kemana ya awal dan tujuannya juga mau lewat mana gitu. Maka pertimbangannya kalau secara teknis ya pertimbangannya adalah pertimbangan dari salah satunya adalah dari galian dan timbunan gitu ya galian dan timbunan. Jadi menentukan arah-arah ini supaya nanti galian dan timbunannya itu sedikit ya seminimal mungkin maka arahnya ini diusahakan apa namanya memotong garis kontur atau peta topografi ini memotong garis kontur ini tidak tegak lurus jadi hampir-hampir sejajar tidak kalau mau sejajar terus ya kalau memungkinkan nggak apa-apa berarti kalau sejajar terus tanjakan dan turunannya akan sedikit gitu. Ini juga begitu. Ini hampir-hampir apa namanya? Hampir sejajar ya. Jadi nanti kalaupun nanjak, tanjakannya nggak terlalu besar. Kalau misalnya ini turun, ini turunannya juga tidak terlalu besar gitu. Ya. Ya, jadi untuk ini. Jangan sampai misalnya dari sini ini arah konturnya arahnya ke sini, Anda ngambil jalannya itu dari sini arah ke sana. Wah, ini akan curam sekali gitu, ya. Akan curam sekali kalau seperti ini. Ya. Makanya kalau jalannya mau dibuat dari sana ke sana ya harus muter misalnya ke sana, nanti balik lagi muter lagi dan seterusnya sehingga nanti apa namanya? Tanjakannya nggak terlalu curam gitu. Ya. Jadi ini contoh saja, ilustrasi contoh saja ini untuk menentukan arah tangannya tadi. Gitu. Kira-kira sejajar dengan garis kontur yang ada. Gitu. Sehingga nanti kalaupun nanjak, tanjakannya nggak terlalu curam. Sehingga nanti timbunan dan galiannya tidak terlalu banyak. Gitu. Gitu ya. Oke.
koefisien gesek melintang. Kalau tadi itu koefisien gesek memanjang tadi. Untuk ngerem, ya, kalau tadi di jarak pandangan tadi kan ada jarak persepsi reaksi dan jarak rem ya. Jarak persepsi dan reaksi atau jarak reaksi dan jarak rem. Itu koefisien geseknya adalah memanjang. Kalau ini adalah koefisien gesek melintang. Ya, jadi kendaraan kalau berjalan di tikungan ya itu akan menerima gaya sentrifugal gitu ya. Nah, gaya sentrifugal tadi itu akan ditahan atau gaya samping itu akan ditahan oleh cengkeraman antara ban dengan perkerasannya arah ke samping ya, karena gayanya kan arahnya ke samping ya, karena nikung ya. Kalau kendaraan lurus kan nggak ada gaya ke sampingnya, begitu belok nikung, nah itu biasanya ada gaya ke sampingnya. Gaya ke sampingnya ini salah satunya ditahan oleh gesekan antara ban dan perkerasan tadi. Gitu. Jadi koefisien gesek maksimum terjadi pada saat akan terjadi slip. Ya, bukan sudah terjadi slip, tapi akan terjadi slip. Ya, dari hasil penyelidikan besarnya tergantung dari beberapa faktor, antara lain kecepatan kendaraan, jenis dan keadaan perkerasan, serta jenis dan keadaan ban. Ini yang mempengaruhi. Gitu. Kemudian dari hasil percobaan di lapangan ya, ini rumusnya empiris ya ini. Maka diperoleh koefisien gesek melintang itu adalah minus 0,000625 V, VD ya, ini biasanya VD. Kalau tadi VD ya V itu kecepatan rencana ditambah 0,19 gitu. Nah, ini koefisien gesek melintang. Jadi kendaraan yang berjalan di tikungan itu nanti gaya sentrifugal yang itu yang bisa ditahan itu hanya sebesar ini nanti, besar koefisien gesek ini nanti. Kalau nanti melebihi ya nggak bisa, kendaraan akan tergelincir. Jadi kalau kecepatannya semakin tinggi maka koefisien gesek ini akan semakin turun. Jadi berbanding terbalik dengan kecepatannya. Ya, FM ini akan berbanding terbalik dengan kecepatannya. Kecepatannya semakin tinggi maka FM-nya akan semakin turun. Demikian sebaliknya. Gitu ya. Nah, sekarang koefisien gesek ini kalau kendaraannya semakin tinggi kan koefisien geseknya semakin rendah. Maka kemungkinan kalau nikung dengan kecepatan tinggi kendaraan tadi itu kemungkinannya akan terjadi pergeseran atau tergelincir ke arah keluar karena cengkeraman ban sudah nggak mampu lagi menahan kendaraan yang lewat tadi atau kendaraan tadi ya. Jadi cengkeraman ban kendaraan tadi sudah nggak bisa menahan gitu, sehingga akan terjadi slip atau bahkan bisa terguling gitu, ya kalau kecepatan tinggi. Dengan jari-jari yang rendah, yang kecil, ya tentu saja. Nah, dengan demikian maka perlu diakalin supaya kendaraan tetap stabil. Ngakalinya apa? Atau untuk mengatasinya tadi adalah dengan kemiringan tikungan atau super elevasi, ya kemiringan tikungan atau super elevasi, gitu, ya. Nah, jadi apabila jari-jari tikungan kecil dan kecepatan kendaraan itu tinggi, maka gaya sentrifugal yang terjadi pada tikungan tersebut tidak cukup hanya ditahan oleh gesekan antara ban dan perkerasan saja, tetapi perlu adanya kemiringan melintang pada tikungan. Jadi miring melintang. Biasanya kalau nikungnya ke kanan, maka miring tikungannya adalah ke kanan juga. Kalau ke kiri, ya ke kiri juga. Gitu. Secara teoritis untuk dapat mengimbangi gaya sentrifugal yang timbul, besarnya kemiringan melintang jalan dapat dibuat berapapun. Jadi sebetulnya secara teoritis itu kemiringan melintang ini untuk mengimbangi gaya sentrifugal tadi ya, supaya kendaraan tidak terguling, ya atau tidak tergelincir,
maka bisa dibuat berapapun gitu. Ya nggak usah memperhitungkan koefisien gesek tadi juga nggak apa-apa berdasarkan gaya sentrifugal berdasarkan kemiringan atau dibuat kemiringan yang besar gitu. Contohnya saja misalnya ini ada kendaraan yang bisa berjalan di dinding itu ya, ada akrobat, terus kendaraan sepeda motor, bahkan ada mobil itu berjalan di dinding gitu mutar gitu. Nah itu kan gaya sentrifugal yang terjadi itu semua ditahan oleh kemiringan dari perkerasan dinding tadi gitu. Ya, seperti itu. Ya, itu. Nah, tetapi di jalan umum, di jalan raya itu kan nggak mungkin dibuat kemiringannya besar kayak gitu. Karena bisa saja di tikungan itu ada yang kendaraan berjalannya cepat, ada yang lebih lambat gitu. Ya, atau bahkan berhenti di tikungan ya kalau kondisi-kondisi darurat itu berdiri di tikungan. Nah, itu kalau tidak dibatasi kemiringannya maka nanti akan terguling gitu ya. Oleh karena itu di tikungan ini super elevasi atau kemiringan tikungan ini perlu dibatasi. Pembatasannya berapa? Nah, ini di Indonesia diterapkan kemiringan melintang tikungan itu atau E maksimum ya. Kemiringan tikungan maksimum atau E maksimum itu untuk jalan luar kota itu 10%, sedangkan jalan dalam kota itu 8%. Gitu ya. Sedangkan kalau di geometrik jalan tol agak berbeda. Masih ada tambahan, ada 4, ada 6, 8, 10. Ya. Jadi kalau di jalan tol luar kota itu antara 8 sampai 10 gitu. Tergantung ya curah hujannya tinggi atau rendah. Dalam kota itu antara 4 sampai 6 gitu. Ya, ketentuannya seperti itu. Nanti Anda lihat itu di standar geometrik jalan bebas hambatan untuk jalan tol. Itu ada itu ketentuan batas kemiringan maksimumnya. Jadi nanti Anda sesuaikan saja ya. Nanti Anda sesuaikan saja ininya. Tinggal ketentuan yang baru itu kemiringan maksimumnya berapa atau super elevasinya berapa gitu. Nanti kita lihat sama-sama deh. Ya. Itu ya. Tapi yang jelas ada batas kemiringan maksimumnya supaya kendaraan kalau pelan atau berhenti di tikungan itu tidak terguling. Gitu. Oke. Sekarang sudah sudah yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah koefisien gesek melintang, kemudian yang kedua adalah super elevasi. Sekarang yang berikutnya adalah yang perlu dicermati lagi di tikungan, itu adalah jari-jari tikungan. Ya, jari-jari tikungan. Ya, jari-jari tikungan itu tergantung, ini jari-jari minimum ya. Jari-jari minimum ini tergantung juga dari kecepatan rencana, kemudian super elevasi, kemudian koefisien gesek. Tentu saja kalau R-nya R minimum, jari-jari minimum, maka super elevasinya adalah maksimum. Gitu. Ya. Super elevasi maksimum, koefisien geseknya juga maksimum, V-nya adalah kecepatan desain atau kecepatan rencana. Gitu. Sehingga nanti akan ketemu berapa R-nya. Nah, di sini sudah ada tabel, ya, sudah ada tabel di sini, tabel kecepatan rencana dan jari-jari minimumnya. Ini. Jadi kalau kecepatan 120 km per jam, itu jari-jari minimumnya adalah 560. Asalnya dari sini. Ya dibulatkan sih nggak persis banget segini. Ya. Sedangkan kecepatan 100 itu 350 meter. Sedangkan kecepatan 80 itu 210, kecepatan 60 itu 115 dan seterusnya. Ini adalah jari-jari minimum. Jadi kalau nanti Anda merencanakan jalan, Anda lihat kecepatan rencana yang direncanakan berapa 100 km per jam. Oh, berarti tikungan minimumnya adalah 350 meter. Tidak boleh kurang dari 350 meter. Gitu. Ya.
Kalau kecepatan 80, ya 210. Tidak boleh kurang dari 210 dan seterusnya. Ini adalah batasan minimum. Gitu. Jadi kita sudah punya tadi batasan super elevasinya maksimum tadi sudah ada, sekarang jari-jari minimum. Nah, ini angka di sini adalah pada super elevasi maksimum 10% ya. Ini pada super elevasi maksimum 10%. Kalau super elevasinya berbeda, nanti harga ininya minimumnya juga berbeda juga gitu. Ya, jari-jari minimumnya. Tinggal menyesuaikan saja nanti. Gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Oh, ini koefisien geseknya tadi FM ini. Ya, FM maksimumnya. Jadi kalau kecepatan 120 itu 0,092, kalau kecepatan 60 0,5152. Nah, tinggal menyesuaikan dengan VR atau V rencana atau V desain aja. Gitu. Oke, terus apa lagi ya? Jadi itu tadi jari-jari minimum yang bisa ditentukan. Tergantung super elevasi maksimumnya berapa. Ya. Ya, seperti itu. STA ini nanti saja deh ini STA. Ya, STA ini nanti saja. Adalah jarak horizontal dari awal perencanaan yang ditulis dalam kilometer plus meter, dituliskan setiap 100 meter atau 50 meter, dan pada titik-titik yang penting misalnya awal dan akhir tikungan. Itu STA. Ya, stasiun. Itu biasanya dituliskan pada gambar perencanaan yang horizontal, itu dituliskan ini. Itu. Nah, saya jelaskan saja, tapi saya belum masuk ke bentuk tikungan ya, mungkin minggu depan saja. Ada bentuk tikungan yang ada 4 ya, hanya yang keempat ini jarang. 3 dan 4 ini jarang digunakan. Ya, yang pertama bentuk tikungan full circle, ya tikungan yang bentuknya berbentuk busur lingkaran secara penuh. Tikungan ini memiliki titik pusat lingkaran dengan jari-jari seragam. Jadi dari awal sampai akhir tikungan itu jari-jarinya tetap ya satu nilai jari-jari. Sedangkan yang kedua itu SCS atau spiral circle spiral, yaitu tikungan dengan satu lengkung lingkaran, busur lingkaran ditambah dengan 2 lengkung spiral. Lengkung spiralnya itu biasanya sebelum masuk lengkung lingkaran ini, lengkung spiral dulu, baru lengkung lingkaran, baru lengkung spiral. Makanya di sini tertulisnya SCS, spiral circle spiral, gitu. Sedangkan tikungan yang ketiga itu tikungan bentuknya spiral-spiral. Biasanya untuk jari-jari yang kecil mendekati atau sama dengan jari-jari minimum. Ini kalau terpaksa ini baru dipakai. Ya, yaitu tikungan dengan dengan 2 buah lengkung spiral. Circle-nya 0, C-nya 0 nanti di sini. Hanya SS saja. Spiral, spiral. Gitu ya. Tuh. Kemudian lengkung khusus yaitu berupa tikungan majemuk yang memiliki beberapa radius tikungan gitu. Ini biasanya digunakan pada ram mau masuk ke jalan tol, mau keluar jalan tol, misalnya itu biasanya suka menggunakan tikungan majemuk ini. Gitu. Atau daerah pegunungan bisa juga ya. Dengan jari-jari majemuk. Oke. Ini sudah full circle, nanti saja deh. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak. Soalnya materi saya rencanakan sampai di sini. Jadi sekali lagi untuk elemen horizontal ini peta situasi jalan.
ya, atau situasi jalan. Jalan dilihat dari tampak atas, dari atas. Di situ berupa tangan, ya, lurus-lurus, kemudian dari tangan tadi, tangan satu atau arah-arah satu dengan yang lain, itu dihubungkan dengan lengkung. Lengkung ini bisa busur lingkaran saja, atau busur lingkaran ditambah dengan lengkung peralihan. Makanya tadi ada full circle, ada SCS, ada SS. Gitu ya. Gitu. Ya. Busur lingkaran saja atau busur lingkaran tambah lengkung peralihan. Gitu ya. Tuh. Terus di tikungan itu yang kritis. Maka panjang apa namanya? Bukan berarti tadi lurus terus jalannya enggak, ya, lurus terus juga kritis juga di bagian lurus. Maka tadi bagian lurusnya dibatasi panjangnya berapa sesuai dengan jalannya, jalan arteri, jalan kolektor, jalan, ya, arteri atau jalan kolektor, gitu, ya, sesuai kecepatan, sesuai daerahnya, kondisi medannya. Nah kalau sudah, terus kondisi itu untuk yang bagian lurus. Bagian tikungannya itu yang kondisi paling kritis. Kalau nikung, maka yang dipertimbangkan adalah koefisien gesek atau gesekan antara ban dengan perkerasan. Satu. Yang kedua, kemiringan tikungan. Tadi super elevasi. Ya, super elevasi. Kemudian yang ketiga, jari-jari minimumnya. Ya sudah, itu batasannya itu. Dengan batasan itu ada batasan maksimum dan ada batasan minimum, maka batasan tadi Anda gunakan juga terbatas juga. Ya, terbatas, jangan Anda ambil ini udah ambil ini maksimum saja, ini jangan, ini ambil minimum saja. Nah, tidak demikian gitu. Misalnya R minimum tadi kecepatan 100 km per jam tadi 210 misalnya. Wah, saya pakai udah dipakai aja R minimum 210. Nah, enggak seperti itu. Ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangannya misalnya. Gitu. Kemudian apa namanya? Yaitu tadi, atau kemiringannya super elevasinya udah dibuat maksimum saja, ya tidak demikian. Super elevasi maksimum itu ditentukan berdasarkan jari-jari minimum. Makanya tidak bisa kalau jari-jarinya tidak minimum, maka super elevasinya juga tidak maksimum, maka harus dihitung gitu. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa menyesuaikan, oh kalau kecepatan rencana sekian kilometer per jam, kemudian jalannya nikung, jari-jarinya tidak minimum, maka super elevasinya berapa. Nanti panjang lengkungnya berapa. Kemudian nanti kalau bentuk tikungan full circle itu nanti ada super elevasi. Ya. Apa namanya? Bukan super elevasi. Ada lengkung peralihannya, itu lengkung peralihan fiktif kalau saya mengatakan, karena di gambar ini nggak kelihatan tapi diperlukan. Nah itu panjangnya berapa dan seterusnya. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Itu. Saya tunjukkan sebentar, saya keluar share screen dulu ya. Saya ngambil apa namanya? Saya ambil dari yang mana nih? Bentar, pengajaran pengajar sama yakin itu contoh. Terus ini sebentar mana sih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya lihat dulu. Iya.
Ini saya tunjukkan kalau di ketentuan di jalan tol ya. Bentar. Ini sama terus. Nah, ini yang agak berbeda biar nanti Anda tahu. Ya. Saya share screen dulu. Mana tadi? Oh salah. Bukan ini. Salah. Tadi itu alignment horizontal. Oh ini. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya. Kalau di ketentuan jalan tol seperti ini. Pada bagian lurus, pada bagian tangan ya lurus tadi sesuai dengan kecepatannya. Kalau kecepatan desainnya itu 140 km per jam, maka panjang bagian lurusnya itu maksimum 5.850 atau ini dari sini. Kemudian kalau kecepatannya itu 120, maksimum bagian lurusnya itu 5 km. Kalau kecepatan 100 itu 4.200 dan seterusnya kecepatan 60 itu 2.500 meter atau 2,5 kilo. Ini batasannya untuk apa namanya? Batasan untuk bagian lurus. Ya. Kalau di jalan bebas hambatan. Ya, jalan bebas hambatan. Agak berbeda sedikit. Tinggal nanti Anda desain jalannya jalan apa gitu ya, menyesuaikan nanti. Oh, jalan ini ketentuannya seperti ini, dasarnya ini. Nah, nanti Anda pakai mana yang Anda gunakan. Gitu ya. Oke, terus ada lagi koefisien gesek. Ya, ini sama ini. Ini sama. Nah, ini dia. Super elevasi maksimum. Ya. Di jalan tol ini ada ketentuannya. Nah, nanti jalan tolnya itu atau jalan bebas hambatannya itu daerah mana? Oh, kalau antar kota untuk jalan tol antar kota itu 10%. Antar kota juga dengan curah hujan tinggi itu 8%. Untuk jalan tol perkotaan itu 6%, sedangkan tol perkotaan dengan curah hujan tinggi itu kemiringan maksimum atau super elevasi maksimumnya adalah 4%. Nah ini, tinggal Anda merencanakan jalannya, jalan bebas hambatannya, itu jalan di mana, curah hujannya bagaimana. Gitu ya. Hanya saya belum ini persis curah hujan, batasan curah hujan maksim apa namanya? Curah hujan tinggi itu seperti apa gitu. Ya. Kalau di ketentuan apa namanya? Untuk perencanaan perkelasan itu curah hujan dianggap tinggi itu kalau di atas 900 mm per tahun gitu. Ya, itu dianggap tinggi. Tapi kalau di geometrik ini saya belum menemukan berapa batasannya gitu. Ya, curah hujan tinggi ini. Ya. Terus ada lagi ini R-nya sama. R minimum ini sama formulanya atau persamaannya tergantung. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Jadi kalau yang tadi di apa namanya? Ditampilkan di yang pertama tadi itu hanya ini saja untuk super elevasi maksimum 10%. Ya. Makanya tadi kan 560 ya, enggak tahu ini 590 atau 60 harusnya. Ini ya. Kemudian tadi kecepatan 100 tadi 360 ini 364 Mas. Kecepatan 80 itu 210, kecepatan 60 tadi 115, tapi yang benar ini 112,5. Hanya dibulatkan 115. Itu. Ini adalah super elevasi maksimum 10%, ini jari-jari minimumnya.
Kalau 8%, super elevasi maksimumnya 8%, maka jari-jarinya akan minimumnya akan semakin besar. Demikian juga seterusnya. Ya, super elevasinya semakin kecil maksimum, maka R-nya semakin besar. Gitu. Ya. Hanya nanti kalau ini tadi kan yang dua ini yang 6% sama 4% ini kan untuk jalan tol perkotaan atau untuk jalan bebas hambatan untuk daerah perkotaan. Maka kecepatannya nggak mungkin di atas 100 km per jam kecepatan rencana. Biasanya maksimum 100 km per jam. Kecepatan rencana 100 km per jam, biasanya kecepatan yang diizinkan itu, kecepatan di lapangan, itu biasanya maksimum 80 gitu. Ya, seperti itu. Demikian juga di sini 140 jarang di Indonesia itu maksimum kecepatan desain itu sementara ini 120 km per jam. Makanya kecepatan di lapangan, kecepatan yang diizinkan di lapangan biasanya 100 km per jam. Di Indonesia jalan tol luar kota itu enggak ada yang kecepatan yang diizinkan lebih dari 100 km per jam. Maksimum 100 km per jam. Gitu ya. Tuh. Kalau Anda pernah lihat atau di mana, ya tunjukkan ke saya kalau ada. Ya, jalan tol yang kecepatan yang diizinkannya lebih dari 100 km per jam. Kalau kecepatan kendaraannya lebih dari 100 km per jam, banyak. Ya, banyak. Dan itu sudah melanggar tentu saja. Ya, sudah melanggar batas kecepatan. Itu. Ya, seperti itu. Ini jari-jari minimum. Terus apa lagi ya? Tanda bentuk tadi sama ya. Sudah, saya kira itu saja. Saya kira itu saja. Bu Maya mau menambahkan nggak, Bu? Enggak, Pak. Enggak. Oh, ya, enggak apa-apa. Ya. Jadi untuk minggu depan akan saya bahas tentang bentuk-bentuk tikungan. Ya, tentang bentuk-bentuk tikungan. Oke. Terus nanti habis kita bahas tentang elemen horizontal, nah nanti Bu Maya akan membahas tentang tugasnya. Gitu ya, Bu ya? Nanti Pak. pakai sipil 3D nanti. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai hari ini? Yang elemen horizontal kayaknya belum saya upload di ini deh. Di mana? Di e-learning nanti. Ya, nanti saya upload di e-learning nanti. Ya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan. Pak, untuk tugas yang 3 soal tadi bakal dibahas di minggu depan atau kayak gimana, Pak? Tugas yang mana? Hah? Tugas yang mana? Yang, Ulangi. Yang yang jarak pandangan tadi ya, yang iya, tiga ini tadi. iya, Pak. Ya, Anda kerjakan dulu. Anda kerjakan dulu. Boleh nanti kita bahas. Oke, baik, Pak. Ya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada. Afifah ada nggak Afifah? Halo. Bapak maaf, tadi Viva izin sama saya, katanya dia izin ada acara keluarga kayak Oke, berduka jadi gitu, nggak ada Pak. ya? Ya, ada keluarganya Nah, yang berduka, Pak. oke ya. Arif mana Arif? Nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa, boleh. Kevin ada nggak Kevin? Nggak ada juga. Nggak ada ya? Oke, jadi 3 orang yang nggak ada.
Oke. Oke, kalau gitu jangan lupa Anda absen di e-learning. Terus hari ini mungkin itu aja dulu materinya. Terus itu soal di jarak pandangan ada 3, silakan Anda kerjakan, bisa diskusi dengan teman-temannya. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Terus ada pesan sponsor yang belum mengumpulkan tugas Mektan, silahkan dikumpulkan. Ya, gitu ya. Oke, cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup hari ini saya akhiri sekian dulu. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih Bu Maya nemenin saya. Terima kasih, Ya, Pak. ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, yuk. Ya, ya Bu Maya. Kalian tuh gitu kayak ini gak sih apa? Del, login MLML. Kan mau bisa. Enak banget tidur.